enggak dalam apa namanya air matanya terlalu berlebihan atau malah matanya kering. Kalau ada sebelah mana, kanan apa kiri, terus cairan hidungnya apakah berlebih apa gimana, terus ininya kelenjar ludahnya gimana, tanya ya dari anamnesis. Kalau sudah baru pemeriksaan kelenjar lacrimalis, itu pakai kertas lakmus. Jadi ada kertas lakmus ya, dia warnanya pink. Nanti dicantelkan di kantus lateral mata. Jadi ditaruh di sini. Nanti ditunggu selama 20 berapa menit ya, nanti cari ya. Ini kok nggak ada ya? Ada checklistnya apa enggak? Dilakukan apa enggak? Kondisi kelenjar lakrima basah atau kering saja. Oh, berarti nggak ada pemeriksaan ya, cuma anamnesis ya berarti? Iya kan? Diperiksa. Diperiksa. Pemeriksaan melakukan memeriksa kondisi lacrimal basah atau kering. Ya udah, nanti pokoknya pakai kertas lakmus itu ya deh. Nanti baru dia selama berapa menit aku lupa, nanti tolong cari. Setelah itu baru diukur lakmusnya itu nanti berubah warna. Nanti ketika dia kena air matanya itu dia akan berubah warna. Nah yang berubah warna itu kalian ukur pakai penggaris. Normalnya itu air mata dalam hitungan berapa menit tadi aku lupa, itu 10 sampai 30 mm. Kalau kurang dari 10 berarti dia hipolakrimasi. Kalau lebih dari 30 mm berarti dia ada hiperlakrimasi. Itu ya. Dah itu. Selanjutnya pemeriksaan sudah ya, nervus 7-nya sudah. Nervus 8. Ya, nervus 8 ini ada komponen pendengaran sama keseimbangan. Kalau pendengaran kita pemeriksaannya adalah Weber, Rina sama Swaba. Kalau keseimbangan tes kalori pas pointing. Oke. Jadi dari pendengaran dulu ya. Biasanya ditanya dulu kan, ada keluhan pendengaran nggak Pak? Budak nggak ada ya. Terus kita periksa pakai Garputala. Ya, jadi nanti pakai Garputala bisa 256 atau 512 biasanya. Nah, ini prinsipnya itu kalian tahu. Jadi ada hantaran tulang, ada hantaran udara. Ya, biasanya kita periksa dari Rina dulu, bukan Weber dulu. Biasanya Rina dulu sih. Rina ya, pemeriksaan Rina ini dia untuk mengetahui pendengaran. Jadi dibandingkan pendengaran konduksi tulang sama udara. Normalnya konduksi udara itu lebih lama dibandingkan kondisi tulang. Jadi ketika kita getarkan Garputala, taruh di sini toh, sampai bunyi ngingnya nggak ada, kalian pindahkan ke depan. Normalnya pasien tuh masih bisa mendengarkan suara karena hantaran di udara itu dia lebih tinggi, maksudnya lebih lama bertahannya dibandingkan hantaran tulang. Jadi dia sudah nggak dengar di tulang, tapi masih dengar di depan telinganya, di udaranya itu masih dengar. Jadi kalau seperti itu namanya Rina positif. Kemungkinannya dia normal atau bisa juga tuli SNHL, sensory neural. Nah kalau dia kondisinya dia ditaruh di sini, dipindah ke sini dia sudah nggak dengar, berarti Rina negatif. Itu adalah ciri khas pada tuli konduksi. Dia budak, ya budak-budak yang ada macet di misalnya ada apalah otitis kayak gitu, atau ada apa namanya kotoran telinga itu apa namanya korpus, apa sih namanya, lupa apa sih, apa deh, bukan itu kan ini kotak yang benda asing. Kalau ini apa namanya, serumen. Jadi numpuk misalnya serumennya itu kan tulinya tuli budak konduksi ya. Nah itu biasanya kalau di sini dia sudah nggak dengar, di depan juga dia udah nggak dengar karena saking budaknya dia memang budak konduksi. Nah itu tuli konduksi ya. Tapi normalnya di udara dia masih bisa dengar. Jadi kalau dipindah dia masih dengar, kemungkinannya normal atau SNHL. Untuk ngecek dia SNHL apa normal, kita cek ke pemeriksaan Weber. Jadi kalau Weber itu digetarkan, terus ditaruh di verteks, disuruh dengerin ngingnya itu ke kanan, telinga kanan sama telinga kiri itu sama apa enggak, ada yang lebih kenceng enggak di satu sisi. Nah kalau dia sama kanan dan kiri itu berarti normal. Linanya tadi positif,
tapi dicek Weber kanan dan kiri sama, berarti dia normal. Tapi kalau dia tadi di sini rinenya positif tapi dicek Weber kok telinga sini lebih kenceng ke sisi yang sakit dia kenceng, itu berarti telinga kanan SNHL. Paham nggak deh? Paham ya? Itu. Jadi untuk membedakan dia tadi SNHL apa normal, dicek Weber ada lateralisasi apa enggak. Begitu dia ada lateralisasi ke sisi yang keluhan, itu berarti dia tuli SNHL. Gitu. Kalau dia di sini misalnya tangan ini normal, yang sini budak konduksi. Nah, nanti yang keras ke sisi yang normal. Jadi bisa juga nggak selalu ini. Jadi paham ya? Jadi harus dikaitkan, Rine Weber itu harus dikaitkan, nggak bisa sendiri. Pemeriksaan jadi satu paket. Paham? Coba aku tes ya. Misalnya ini aku getarkan. Ini dia sudah nggak dengar. Dipindah ke sini, dia nggak dengar. Oke, sekarang yang telinga sini digetarkan di sini, udah nggak dengar, pindah ke sini masih dengar. Berarti dia apa? Belum selesai. Webernya gini, ditaruh di sini, dia lebih keras yang sebelah sana. Berarti dia tuh apa? Tuli konduksi apa sensorinoral? Nanti yang D-nya sini. Coba ulangin ya. Yo, ini getarin, ditaruh di sini. Sudah nggak kedengeran dok, pindah sini, dia nggak denger. Oke, nanti ya. Terus di sini udah nggak kedengeran dok, masih kedengeran dok. Sekarang Weber, taruh di sini. Sama apa enggak pak? Lebih terdengar yang sini dok, yang sebelah kanan. Berarti dia apa? Kamu apa deh? Kirinya tuli konduksi sama sensorinoral juga. Kenapa sensorinoral juga? Karena tadi lateralisasinya ke kanan. Nah, kalau kayak gini berarti kamu tuli konduksi aja, jangan kecampur. Jadi kalau tuli konduksi dipindah sini kan dia udah, kalau sensorineural sini dipindah sini dia masih dengar. Jadi kan udah nggak dengar, berarti dia tuli konduksi telinga kiri. Ya, jadi kalau tuli konduksi itu nanti lateralisasinya ke sisi yang sehat. Karena kan yang ini budek, jadi dia yang denger yang sana. Iya kan? Jadi dia tuli konduksi telinga kiri. Oke, sekarang lagi ya contoh yang lain. Ya diketarin sini udah gak kedengeran dok, masih kedengeran dok. Ini udah kedengeran dok, masih kedengeran dok. Sekarang Webernya gini. Sama nggak kanan dan kiri? Tidak sama dok, lebih kencang yang sebelah kiri. Berarti yang kiri sensorineural. Jadi kalau dia lateral, kalau sensorineural itu dia malah lebih kencang di ini, gitu ya. Berarti dia tuli sensorineural telinga kiri. Oke, gitu ya deh ya. Dan bismillah lah, tahu. Nanti dibaca-baca lagi. Nah, terus kalau pemeriksaan swaba ini sebenarnya nggak wajib, tapi kalian yang penting tahu ini untuk membedakan. Kalau ini untuk cross check ulang sebenarnya gampangannya. Dia untuk hantaran tulang pasien sama hantaran tulang dokter sama apa enggak. Maksudnya membandingkan. Jadi kalau misalnya dia ada tuli konduksi, misalnya case yang pertama tadi ya, ini telinga kirinya tuli konduksi. Jadi ketika dia di sini sudah nggak dengar, di mastoidnya ditaruh di penonjolan tulang sini dia udah nggak dengar, kita pindahkan ke dokternya. Syaratnya dokternya harus nggak boleh tuli, harus normal ya. Kalau dokternya punya tuli konduksi juga ya podo-podo aja, jadi nggak bisa. Jadi ketika dia udah nggak dengar, kita pindah ke tulangnya dokter. Aku masih denger kok, dia udah nggak dengar, berarti memang dia pure tuli konduksi beneran gitu ya. Terus dibalik, kadang-kadang cross check juga, tapi ini nggak penting sih. Kita dulu, terus baru pasiennya. Gitu. Tapi harusnya satu aja cukup sih, dia dulu baru kita ngerasain ke kita cross check gitu ya. Jadi tujuannya sebenarnya membandingkan antara tulang pasien sama dokter.